Gizi seimbang adalah langkah awal untuk mewujudkan mimpi besar anak bangsa. Program makanan bergizi gratis membawa harapan besar. Tapi, bagaimana jika makanan yang seharusnya menyehatkan justru datang terlambat, tidak disukai anak, atau diragukan keamanannya? Ketika menyangkut makanan anak, satu kesalahan besar bukanlah sekedar masalah teknis. Ini soal kesehatan, soal keselamatan dan kepercayaan orang tua kepada negara. Di tengah cepatnya perluasan program, kita perlu bertanya, apakah makanannya benar-benar aman dan bergizi? Apakah penerimanya sudah tepat sasaran? Bagaimana akuntabilitas dari program tersebut? Baik, hal ini akan kita bahas. Makanan bergizi gratis, programnya meluas, sudah aman dan tepat sasarankah? Saya Safran sebagai host. Di tengah-tengah kita telah hadir beberapa narasumber, yaitu Bapak Aposan selaku pengamat kebijakan publik ya Pak Aposan. Silakan ditegur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bapak Murdani selaku pengelola SPPG. Silakan disapa Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya Ibu Ana selaku perwakilan sekolah sekaligus komite atau orang tua siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita hadirkan juga Pak Wan Tariri selaku perwakilan dari BGN ya, Badan Gizi Nasional. Karena beliau tidak ada kesempatan untuk bersama-sama kita, dia ada tugas lain sehingga secara daring. Silakan ditegur Pak Wan. Selanjutnya dari perwakilan Badan Gizi Nasional Pak Wan Tariri, kebetulan beliau hanya bisa hadir melalui online karena beliau ada tugas dan dipanggil oleh pimpinannya. Silakan ditegur Pak Wan Tariri, apakah dengar suara saya di sana? Alhamdulillah dengar Pak. Oke, silakan ditegur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada perwakilan lembaga survei juga hadir online ya, Pak Sejuli. Silakan Pak Juli, sapa. Baik Pak, baik Pak, didengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wan dan Pak Sejuli, suara kami jelas di sana ya, terdengar jelas ya. Oke. Jelas. Baik. Untuk memulai dari podcast ini ya, saya mulai mungkin dari Pak Sejuli selaku perwakilan lembaga survei. Pak Wan, Pak Sejuli ya, Pak Sejuli, dari hasil survei atau pemantauan yang dilakukan, bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat terhadap program makanan bergizi gratis ini? Ya, terima kasih Pak Safran. Memang menarik sekali ketika kita berbicara kapasitas dari kerja Badan Gizi Nasional. Apalagi Badan Gizi Nasional ini sekarang disorot sekali, mengingat kinerjanya adalah untuk aktualisasi dari program MBG itu sendiri. Nah, kami dari Badan Survei memang telah melakukan survei. Terdapat beberapa indikator, Pak. Yang pertama, kita survei terkait dengan ketepatan sasaran, di mana persentase penerima itu sudah sesuai belum dengan data sasaran yang ada. Nah, memang persentasenya saat ini masih belum rata, Pak, untuk di seluruh Indonesia. Kemudian kita berbicara lagi ketepatan waktu, ketepatan distribusi makanan sesuai dengan jadwal anak-anak. Nah, ini mungkin kalau untuk daerah-daerah kota besar, Pak, sudah bisa, Pak, masif. Tetapi ini belum menyentuh di ranah-ranah pori-pori, Pak, khususnya daerah-daerah perbatasan. Kemudian yang saat ini marak terjadi adalah terkait dengan kualitas makanan, di mana kesesuaian menu itu sesuai tidak dengan menu standar gizi, rasa, kebersihan, dan keamanan pangan. Karena di beberapa daerah, berdasarkan hasil survei itu memang terdapat beberapa kasus-kasus kecil yang melambangkan bahwa kurangnya sinergisitas dan koordinasi di dalam pelaksanaan atau pola kerja Badan Gizi Nasional. Baik. Oke, terima kasih Pak Sejuli. Saya beralih kepada
pengamat kebijakan publik ya Pak Aposan. Bagaimana Pak Aposan melihat permasalahan ini? Apakah ada persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan program ini? Silakan. Ya, masalah utamanya adalah kecepatan proses program ini tidak selalu berjalan seimbang dengan kesiapan sistem di lapangan. Ya, jumlah penerima manfaat dan SPPG terbangun begitu cepat. Ya, kalau kita lihat sekarang ini semua sasaran sudah dipenuhi dan juga dicari untuk menjadi target daripada penyaluran RPMBG kita ini sekarang ini. Sementara itu kesiapan tenaga kerja, ahli gizi, sarana prasarana, fasilitas dapur, ya, pengawas di lapangan dan lain sebagainya itu belum tentu juga mempunyai kecepatan yang sama dan kesiapan yang sama di lapangan. Karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari berapa banyak dapur dan dewan manfaat yang sudah dibina, tetapi yang lebih penting adalah hasilnya. Apakah program MBG ini sudah tepat sasaran? Apakah program MBG ini memberikan makanan nutrisi yang cukup aman bagi anak-anak kita? Dan juga apakah program ini sudah mempunyai penganggaran yang cukup efektif? Ya, jadi kalau kita lihat dari permasalahan utamanya adalah sebenarnya bukan hanya seberapa banyak porsi yang sudah disalurkan atau sudah seberapa banyak SPP yang sudah dibangun, ya. Tetapi bagaimana kesiapan sistem di lapangan berjalan bersama-sama. Artinya ini program harus diperlambat gitu, bagaimana Pak? Oh bukan, tetap program ini bisa diperluas, Ya. tapi bagaimana kesiapan sistem di lapangan itu harus seiring sejalan. Jadi BGN sendiri juga Pak, tidak bisa berjalan sendiri. Dia juga harus didampingi oleh pemerintah daerah, kesiapan dari dinas, sekolah, puskesmas, masyarakat, orang tua murid. Jadi harus dibangun dalam satu sistem yang jelas gitu Pak Sapran. Oke, baik. Selanjutnya kita minta tanggapan dulu dari ini ya, dari pengelola SPPG ya. Bagaimana tantangan yang menurut Anda terbesar dalam menyiapkan dan mengantarkan makanan itu kepada anak-anak sehingga bisa terantarkan dengan baik setiap hari? Baik, terima kasih Pak Sapran. Bahwa prosesnya sebenarnya cukup panjang dan tentunya dimulai dari hari sebelum pelaksanaan SPPG itu dimulai. Sebelum di mana kegiatan memasak itu dimulai. Ya. Prosesnya tentu dimulai dari bagaimana kita memastikan makanan tersedia, kemudian kualitas barangnya, termasuk juga dengan ahli gizi bersama dalam rangka menentukan makanan-makanan, mengemasnya, termasuk juga mengirimkan ke sekolah-sekolah sesuai jadwal. Tapi di satu sisi juga kita punya tim yang tentu tim itu bergerak sejak jam 7 sampai jam 12 malam. Itu tim ompren kita yang selalu bersedia dalam rangka untuk menyiapkan supaya kualitas omprengan yang ke sekolah-sekolah itu bersih, sehingga itu menjadi PR besar juga bagi kami. Nah, tantangan terbesar kami adalah menjaga kualitas makanan agar terjaga dalam jumlah dan kapasitas yang banyak dan diantar dalam waktu yang tentu juga yang sangat terbatas. Dan bahan makanan yang datang tepat waktu, kemudian petugas dapur juga harus menjaga higienis, itu juga menjadi PR besar bagi kami. Sehingga memang bahkan kami juga harus menyesuaikan dengan menu dan kebutuhan gizi. Ya, terkadang kita harus mengakui bahwasannya banyak sekali keluhan-keluhan di masyarakat, ya, sehingga kadang gizinya sudah bagus tetapi ternyata makanannya juga tidak dimakan oleh anak-anak, sehingga kami sangat membutuhkan kontribusi dari seluruh masyarakat, sekolah maupun anak-anak untuk saran-sarannya terhadap menu-menu tadi supaya lebih bisa termanfaatkan oleh anak-anak. Artinya bisa kita buat polling pada orang tua siswa, ini makanannya pagi ini apa gitu. Kalau menurut bahasa dari kepala BGN, bahkan itu juga diperlukan oleh kami SPPG, sehingga memang kualitas makanan yang kami berikan kepada masyarakat itu bisa lebih baik. Bagaimana Bapak bisa menjamin kualitas makanan itu baik? Apakah Bapak menghadirkan dari ahli gizinya juga atau bagaimana Pak? Ya, tadi kami sampaikan Pak Sapran bahwa memang dalam rangka untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis ini, terhadap menu-menu makanan yang diberikan kepada anak-anak, kami tidak hanya bekerja sendiri. Ada ahli gizi yang memang kami libatkan dalam rangka proses makanan tersebut. Ahli gizi itu pun tidak hanya bekerja dalam konteks makanannya saja. Kami juga berbicara tentang higienis masakan kami, kemudian higienis tempat, sanitasinya, itu juga kami siapkan semua dalam rangka untuk memberikan kualitas terbaik untuk makanan bergizi. Baik Pak. Kalau boleh memilih nih Pak Dani ya,
bagaimana, apakah dukungan yang paling Bapak butuhkan saat ini? Ya, yang paling kami butuhkan adalah standar kerja yang jelas dan mudah diterapkan. Ya, pelatihan rutin bagi petugas-petugas kami di lapangan, yang tadi sanitasi juga, proses pasokan air bersih, serta kendaraan distribusi yang sesuai. Itu yang kami sangat butuhkan saat ini di SPPG kami. Oh, baik. Ternyata sangat banyak yang dibutuhkan oleh SPPG. Nah, ini sebaiknya didengar juga oleh Badan Gizi Nasional ya. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu perlu dipenuhi oleh SPPG sehingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari MBG ini, baik dari segi kesehatannya, dari segi keamanannya, percepatan pengantarannya, sehingga itu hal-hal yang harus didengar oleh Badan Gizi Nasional langsung ya. Oke, baik Pak Wan. Tadi saya mendengar juga ada spesifikasi dari Om Prank gitu ya Pak Wan ya. Artinya sampai sedetail itu BGN untuk mempersiapkan bagaimana program BGN ini berhasil gitu ya. Maaf, program MBG ini berhasil ya. Baik, untuk artinya begini Pak Wan ya, penambahan dari penerima manfaat itu harus tetap diikuti dengan pengawasan yang kuat ya. Artinya, betul sekali. Ya, baik. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Surat Quran Al-Baqarah ayat 168. Baik, setelah ini kita lanjut kepada bagaimana suara orang tua ya. Kita ingin mendengarkan dari perwakilan sekolah ya, atau orang tua siswa, Ibu Ana. Nah, kita sudah mendengar tadi penjelasan dari pemerintah ya, dari perwakilan Badan Gizi Nasional, terus dari SPPG, terus dari pengamat kebijakan publik. Nah, bagaimana program ini dirasakan oleh siswa? Artinya mungkin siswa pernah menyampaikan juga ini langsung kepada orang tuanya. Ibu selaku orang tua siswa bagaimana menanggapi? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sapran, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah menyumbangkan pikirannya pada program makan bergizi gratis untuk anak-anak kami yang bersekolah, Pak. Terus terang sebagai orang tua, kami menerima manfaat, merasa program makan bergizi gratis ini sangat membantu kami. Kami tidak lagi pusing memikirkan apakah anak kami di sekolah sudah cukup makan, sudah cukup minum. Kami juga bisa menyimpan uang jajan anak kami yang tadinya mungkin 10.000, sekarang cukup dengan 5.000 saja, itu bisa kami tabung untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, program makan bergizi gratis ini kami rasakan kami tidak dilibatkan. Dari awal pertama penerapannya, kami tidak pernah diajak berdiskusi, kami juga tidak pernah ditanya, sehingga sekarang ini kami penerima. Kadang satu hari, karena kami anggap sudah cukup makan siang di sekolah, pulang-pulang anak kami merasa kelaparan, Pak. Karena hari itu rupanya porsinya sangat sedikit sekali. Dan lauknya kebetulan yang tidak disukai oleh anak kami. Yang kedua, kami rasakan mungkin cara memasak, Pak, dari SPPG ini. Ya, kalau hanya cuma digoreng-goreng, direbus-rebus, Pak, untuk anak sekolah itu kurang menarik. Itu tidak mengunggah selera makan anak, selera makan siswa. Makanya kadang banyak terbuang, Pak, di sekolah, terus terang saja. Banyak bersisa makan bergizi gratis ini. Kalau boleh saya usulkan pengelolaan makan bergizi gratis ini, mungkin Pak BGN boleh dipikirkan, biarlah diserahkan kepada daerah untuk mengelolanya. Mungkin kalau di daerah Jawa, Pak, makanannya manis-manis, itu biasa di sana, Pak. Tapi kalau ahli gizinya yang dibawa dari Jawa,
terus masaknya di Tanjung Pinang, anak kami kurang selera Pak dengan rasa manis-manis gitu Pak. Inilah suara dari orang tua siswa ya, mengatakan bahwasanya memang ada perlu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan pemerintah. Artinya ini harus ditanggapi langsung oleh Badan Gizi Nasional, terus SPPG. Nah, apa mungkin ada harapan besar untuk orang tua siswa ke depan bagi program ini, Bu? Silakan Ibu, sampaikan ini. Iya Pak. Kami berharap program makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Namun akan sangat lebih baik lagi apabila ada komunikasi yang lebih terbuka Pak dari pengelola, dengan sekolah dan dengan orang tua murid selaku penerima. Karena mungkin di sekolah anak-anak tidak berani ngeluh Pak tentang makanannya, tetapi sampai di rumah mereka bicara keluhannya itu kepada orang tua Pak. Jadi mohon ada keterlibatan orang tua juga di dalam menentukan menu, menentukan mungkin selera makanan. Juga kami juga bisa menyampaikan resiko alergi terhadap anak kami. Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Dengan begitu, insya Allah Pak, seluruh orang tua di Indonesia ini insya Allah akan mendukung program makan bergizi gratis ini. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kami selaku orang tua ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah mencanangkan program makan bergizi gratis di Indonesia. Baik, kita beralih kepada Pak Aposan sebagai pengamat kebijakan publik. Silakan Bapak. Ya, Pak Sapran, terima kasih. Jadi program ini sebenarnya sangat baik, Pak Sapran. Ya. Perluasan program ini kita dukung, tetapi harus perlu dengan kesiapan yang cukup matang. Jadi target kita bukan hanya sekedar jumlah dan penerima manfaat saja, tapi bagaimana program MBG ini dengan SPPG-nya sebagai dapurnya, ya harus kita verifikasi lebih siap. Ya. Bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana fasilitasnya, ahli gizinya, sanitasinya. Baik. Jadi secara komprehensif memang harus kita siapkan di lapangan. Baik. Jangan nanti misalnya ini maaf dari dari SPPG, ya kalau kita lihat sekarang ini kan ada yang bermain-main dengan di SPPG. Jadi kita harapkan nanti pelaksanaan ini betul-betul kita awasi. Oke. Jangan sampai nanti stigma negatif itu melekat pada SPPG dan juga pada pemerintah. Jadi kita harapkan semuanya kita verifikasi dengan betul, kita siapkan semua sarana-prasarana di lapangan sehingga bisa satu sistem kerja dengan baik dan sasaran juga sangat tepat. Mungkin Baik. begitu Pak Sapran. Artinya kalau saya lihat saya dengar dari apa yang disampaikan Pak Aposan tadi, sama halnya dengan Pak Sejuli dari perwakilan lembaga survei, itu kebijakannya ada satu solusinya itu adalah untuk memberikan suatu kajian terhadap program tersebut mulai dari kesiapannya sampai dengan Intinya semuanya secara komprehensif harus siap Pak Sapran. ya, artinya solusi itu harus ada sebuah kajian ya. Betul. Dikaji lagi apakah ini sudah sesuai dengan ini. Oke, Ya. baik, sesuai dengan kebijakan yang telah dicetuskan oleh pemerintah kita. Baik, saya kembali lagi kepada pengelola SPPG. Saya minta pendapatnya bagaimana, apa solusinya untuk agar permasalahan ini bisa berjalan baik. Ya, terima kasih Pak Sapran. Bahwa kami sampaikan sebelumnya bahwa kami SPPG ini kan melaksanakan kerja sebagai penyuplai makanan di sekolah tentu berdasarkan SOP, ya, berdasarkan regulasi yang sudah diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, tentunya kami bekerja berdasarkan regulasi tersebut lah. Nah, terkait dengan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip disampaikan oleh Pak Juli atau juga Pak Aposan sebagai pengamat kebijakan publik, tentu bisa terjadi tapi tidak terjadi di tempat kami. Ya, dalam arti kami coba untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik dalam rangka memperoleh makanan bergizi gratis. Nah, tapi memang kami menginginkan, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, kami menginginkan adanya pelatihan secara berkala untuk diberikan kepada anggota-anggota kami di lapangan. Kemudian kami juga butuh semacam
program digital ya dalam rangka untuk mengetahui jumlah pasokan makanan, kemudian ketersediaan bahan makanan, sehingga itu dilakukan secara terukur setiap harinya. Itu yang kami butuhkan sebenarnya sehingga bisa disuplai oleh Badan Gizi Nasional. Baik, itu adalah suara dari SPPG ya. Mungkin ini bisa didengar oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional. Artinya Pak Dhani untuk pelaksanaan tugas yang dibebankan pada Pak Dhani itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin tidak menutup kemungkinan Insya Allah, ini Pak Sapran. ya, tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di SPPG lain ya. Gitu. Nah ini berarti dari ilmu manajemennya itu Pak Murdani mungkin sudah Pak Dhani ukur ya, dari pembagian tugas dan pengawasannya sudah terukur. Baik, bagaimana dengan perwakilan Badan Gizi Nasional ini, Pak Wan Taridi? Silakan Pak Wan. Terima kasih Pak Sapran. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pengamat kebijakan publik, kemudian lembaga survei dan pengelola SPPG. Orang-orang ini adalah teman kita juga dalam membangun gizi di negara ini, Pak Sapran. Baik. Tentu kami perlu memperkuat integrasi data, kemudian standarisasi pelayanan, audit berkala pasti kita lakukan, serta dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, staf fasilitas kesehatan, baik itu di dinas kesehatannya ataupun di kemungkinan ada lagi yang perlu kita tingkatkan koordinasi dengan daerah lain yang menjadi validasi data tersebut. Setiap masalah yang ditemukan di lapangan, tentu kami berusaha untuk mencari cara-cara terbaik untuk melakukan perbaikan. Dari sana akan kita evaluasi apakah ada perbaikan yang sangat signifikan atau tidak. Bahkan kami hari ini juga menilai beberapa makanan misalnya, yang hari ini tanpa kita sadari kita hanya mengejar stunting dan gizi, tetapi malah makanan itu bisa menyebabkan tidak sehatnya anak-anak kita yang banyak mengandung kimia atau apa. Nah ini tanpa kita sadari. Begitu Pak Sapran. Dari seluruh pembahasan yang ada, tidaknya ada 5 hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah memperkuat standar keamanan pangan. Yang kedua, memperbaiki dan memperbarui data penerimaan manfaat. Ketiga, membuka informasi penggunaan anggaran dan pengadaan bahan pangan. Yang keempat adalah melibatkan sekolah, orang tua dan masyarakat dalam pengawasan. Yang kelima, memperluas program berdasarkan kesiapan SPPG, bukan hanya untuk mengejar target jumlah. Kualitas pelaksanaan program MBG mencerminkan kepedulian negara terhadap kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak-anak Indonesia. Kita sampai ke penghujung acara diskusi ini. Saya berterima kasih pada narasumber yang sudah berkesempatan untuk bersama-sama kita membahas program penting ini bagi anak Indonesia untuk kesehatan dan untuk mencerdaskan anak-anak kita ke depannya. Lalu saya berterima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu kembali pada lain episode. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Inilah podcast kami tentang penilaian kinerja organisasi. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, and share, komentar.